Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini kalau kita lihat HP-HP terbaru Xiaomi menawarkan hal yang tidak biasa, seperti harga yang bukan Xiaomi banget, bahkan sampai spesifikasi yang bisa dibilang itu biasa aja. Salah satunya HP ini. Memang HP ini bisa dikatakan sebagai HP 5G termurah buat HP sekelas 5G entry level. Tapi, apakah benar demikian? Dan apakah layak HP ini dibeli? Sebelumnya HP ini punya julukan nih guys, yaitu 5G. Pertama, gokil chipsetnya. Kedua, gercep ngecasnya. Ketiga, gaspol refresh rate-nya. Keempat, gacor sinyalnya. Dan yang kelima adalah gede baterainya. Masa iya sih? Kita lihat dari chipsetnya dulu aja deh. Nah, buat SoC sendiri dia pakai MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Yang dimana memang SoC ini secara garis besar adalah SoC 5G yang bisa dikatakan cukup powerful tapi dengan harga yang low budget. Yap, memang HP yang rata-rata menggunakan Dimensity 700 5G ini adalah HP yang harganya itu 2 jutaan aja. Dan performa yang diberikan juga bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng kok, bener-bener gacor. Di sini buat skor Antutunya aja, HP ini mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 350 ribuan. Yang dimana ini skornya udah sangat besar karena udah di atas dari 200 ribuan. Dan performanya sendiri kalau buat diajak ngegame kayaknya nggak usah diragukan lah ya. Cukup penghuni buat HP sekelas 5G dengan harga 2 jutaan. Di sini buat main game sekelas Mobile Legends aja libas dengan settingan ultra di sini udah unlock ya guys ya. Dan FPS yang didapat itu di angka 60 FPS tanpa adanya frame drop sama sekali. Ya karena Mobile Legends ini game yang cukup ringan buat HP sekelas 2 jutaan. Terus juga lanjut ke game PUBG Mobile. Di sini PUBG Mobile untuk settingannya masih mentok di settingan smooth ultra aja guys ya. Nggak bisa sampai smooth ekstrim. Karena memang untuk standarnya ya Dimensity 700 sampai smooth ultra aja. Dan FPS yang dapat di sini di angka 35 sampai 40-an FPS. Tidak ada frame drop yang berlebih kalau saya coba selama 30 menitan bermain di HP ini. Namun yang cukup disayangkan adalah masalah giroskopnya. HP ini tidak memiliki giro hardware guys ya. Jadi buat main game PUBG Mobile ya delay untuk giroskopnya. Sangat disayangkan ya. Lanjut buat main game Genshin Impact. Di sini buat main game Genshin Impact kita bakal setting di lowest 60 fps aja dan frame rate yang didapat itu nggak sesuai harapan ya guys ya. Di sini cuma mendapat di angka 25 sampai 35 fps aja. Gimana kalau settingan normal 60 fps atau highest 60 fps pasti bakalan sering frame drop banget nih. Kalau kita lihat Dimensity 700 memang tidak terlalu signifikan nih guys ya kalau buat main game Genshin Impact di Dimensity 700 5G ini. Lalu untuk masalah temperatur bisa dikatakan HP ini tuh nggak panas ya, nggak terlalu overheating gitu loh, layaknya HP yang ada di pasaran dengan desain yang tipis. Bisa dikatakan memang desain dari HP ini tuh cukup lumayan slim ya, tapi agak sedikit bulky sih ya, dan agak sedikit berat. Bobotnya ini hampir menyentuh di angka 200 gram lebih tepatnya. Dan kalau kita pegang memang kerasa nyaman sih ya, tapi ya memang kalau kita perhatikan secara dimensi ya agak sedikit bulky, jadi membuat HP ini tuh nggak gampang overheating. Main game PUBG Mobile selama 30 menit aja suhu tertinggi dari HP ini paling di angka 39 derajat sampai di angka 40 derajat Celcius. Ya menurut saya adem bukan? Itu menggunakan WiFi only ya by the way. Yang kedua adalah gercep ngecasnya. Ya ini gercep ngecasnya dalam konteks apa nih? Saya agak sedikit bingung loh ya. Soalnya kecepatan charging dari HP ini cuma 18 watt aja. Jadi mana 18 watt itu udah standar banget buat HP sekelas 2 sampai 1 jutaan bahkan. Bahkan 1 jutaan dari Xiaomi udah 18 watt dan standarnya memang kalau HP 2 jutaan dari Xiaomi yang biasa saya kenal itu udah pakai 33 watt. Tapi ya HP ini diklaim katanya gercep ngecasnya. Yang dimana ngecas dari 10% sampai 95% itu memakan waktu sekitaran 1 jam 45 menit. Agak sedikit lumayan lama. Ya ini kita bisa maklumin karena cuma 18 watt aja. Jadi untuk masalah gercep ngecasnya ini agak sedikit dipertanyakan sih ya. Soalnya dengan harga yang sama bahkan saudara sendiri ini udah ada yang 33 watt. Yang ketiga adalah gaspol frame rate-nya. Oke, untuk masalah frame rate ini bisa dikatakan ya make sense lah ya, masuk akal karena frame rate dari HP ini udah tinggi banget yaitu 90 Hz dan juga untuk layarnya sendiri bisa dikatakan memiliki spesifikasi yang bukan kaleng-kaleng.
buat sekelas HP 5G dengan harga 2 jutaan. Di sini untuk panelnya sendiri pakai IPS dengan beresolusi Full HD Plus dan diagonalnya sendiri sebesar 6,58 inch. Corning Gorilla Glass sendiri di sini udah pakai Corning Gorilla Glass seri 3. Buat spesifikasi layarnya ini bisa dikatakan saya cukup lumayan suka karena speknya ini nggak nanggung-nanggung ya guys ya. Tapi yang saya cukup agak sedikit nanggung kenapa desainnya ini masih pakai desain water drop display. Memang sih ya, ini ada kaitannya dengan masalah DNA karena DNA seri angka itu identik dengan layarnya yang masih pakai water drop. Kita bisa lihat dari seri Redmi 10C yang dimana itu masih pakai water drop display guys ya. Jadi ini bisa dikatakan udah menjadi paten bahwa desain Redmi seri angka itu masih pakai water drop display. Tapi nggak tahu juga kedepannya apakah Redmi 11 atau enggak Redmi 12 ya mungkin bakalan masih mempertahankan desain seperti ini atau enggak. Tapi yang jelas ya desain kayak gini memang bagi saya pribadi nggak sedikit nyaman sih ya. Dan saya memang lebih prefer menggunakan desain yang udah pakai pansol ketimbang water drop display. Jadi balik lagi ke masalah selera, kalau misalnya kalian suka yang mana nih, desain water drop display atau pansol ataupun tompel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Secara spesifikasi layarnya HP ini tuh bisa dikatakan oke banget lah. Buat scrolling sosial media di sini benar-benar smooth karena frame rate-nya yang udah besar banget yaitu 90 Hz. Terus juga untuk nonton film juga udah nyaman sih karena udah pakai panel IPS dan resolusinya juga udah tinggi yaitu Full HD Plus. Jadi di atas kertas udah standar banget spesifikasi layar dari HP ini dan bisa bersaing banget dengan HP-HP kelas 5G yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang keempat adalah gacor sinyalnya. Nah untuk masalah sinyal ini bisa dikatakan HP ini tuh memiliki sinyal yang udah 5G ya. Tapi bagi saya sendiri 5G tidak terlalu penting lah ya karena untuk saat ini 5G belum rata di Indonesia. Bahkan ada beberapa di daerah itu yang 4G aja itu belum kebagian, masih pakai 3G. Jadi kalau gacor sinyalnya ya mungkin ini bisa relatable ya untuk kalian yang ada di daerah Jakarta. Karena bagi saya sendiri 5G nggak penting, bahkan di rumah saya aja di daerah Bekasi itu belum ada tuh teknologi 5G. Tapi nggak apa-apa karena teknologi 5G ini buat dipakai jangka panjang. Jadi kalau misalkan kalian beli HP 5G sekarang ya kalian udah siap buat nerima teknologi 5G yang mungkin akan datang di masa mendatang ya 2-3 tahun ke depan atau 1-2 tahun ke depan lagi. Kita nggak tahu kapan 5G bakal merata di Indonesia. Dan yang kelima adalah gede baterainya. Baterainya ini bisa dikatakan cukup lumayan gede yaitu 5000 mAh. Yap, kalian nggak salah dengar, 5000 mAh. Menurut saya pribadi 5000 mAh ini nggak terlalu wow banget ya guys ya. Karena memang udah banyak banget HP di pasaran dengan harga yang sama. Bahkan di bawahnya HP ini yang baterainya itu udah 5000 mAh. Jadi ya saya berekspektasi mungkin Redmi 10 5G ini memiliki kapasitas baterai 7000 mAh, tapi nyatanya cuma 5000 mAh aja. Dan baterainya ini bisa bertahan seharian penuh kalau misalnya kita penggunaannya normal seperti main sosial media, main game tipis-tipis, nonton film ataupun buat foto-foto. Tapi kalau buat ngegame push ya, selama 30 menit kemarin saya udah coba buat main game PUBG Mobile, itu berkurang sekitaran ya 8%-an. Cukup irit menurut saya. Jadi nggak boros-boros banget dari baterainya si Redmi 10 5G ini. Ya itu dia julukan 5G dari HP ini. Tapi kita ketinggalan satu lagi, yaitu GG kameranya. Buat masalah kameranya sendiri, HP ini tuh memiliki konfigurasi dual kamera. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk kamera tiapnya, serta 5 megapiksel untuk kamera selfie. Oke, buat hasil fotonya sih bisa dikatakan memang hasilnya ini tidak terlalu bagus-bagus banget seperti layaknya HP 2 jutaan yang ada di pasaran dengan harga yang sama. Di sini warnanya kelihatan ya biasa aja, natural, dan detailnya pun juga cukup lumayan oke walaupun memang di berbagai kondisi detailnya itu agak sedikit mengurang kalau menurut saya. Apalagi dalam kondisi yang low light ya alias yang kurang cahaya, di sini detailnya menurut saya menurun. Ya memang ini menjadi ciri khas sebuah HP Xiaomi sih ya, yang fotonya itu nggak terlalu bagus-bagus banget dan kelihatan lebih natural. Oke guys, jadi ini adalah rekaman kamera belakang dari Redmi 10 5G di resolusi Full HD Plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat memang tidak ada fitur image stabilization, jadi untuk hasilnya bakalan cetak-cetuk seperti ini dan tidak stabil. Dan cuma mentok sampai resolusi 1080p aja, nggak bisa sampai 4K. Oke, untuk hasil kamera depan dari Redmi 10 5G kira-kira seperti ini di resolusi Full HD Plus 30 fps, dan untuk hasilnya memang ya tidak stabil, cuma mentok sampai di Full HD Plus 30 fps saja.
Bagus. Tapi jujur saya cukup suka dengan frame kamera dari HP ini yang bentuknya ini seperti HP-HP flagship. Dan juga untuk satu kameranya ini yang unik, dia beresolusi 2 megapiksel tapi dibikin segede gaban. Yang menurut saya ini menjadi ciri khas dari Redmi 10 5G ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it? Kalau bisa dikatakan worth it atau enggak, ini agak sedikit bingung sih ya. Soalnya ada beberapa bagian yang cukup dihilangkan dari HP ini, terutama untuk fitur NFC. Di sini tidak hadir di HP ini. Vibrator motornya juga dari HP ini biasa aja, dan untuk masalah speaker ini masih mono, belum stereo. Jadi kalau kalian pengen milih HP 5G memang ada beberapa bagian yang harus dikorbankan. Salah satunya fitur-fitur yang menurut saya itu penting, seperti NFC, dual stereo speaker, dan juga vibrator motor yang enak. Nah, ini semuanya balik lagi ke kalian. Bisa dikatakan memang HP ini tuh buat HP sekelas 5G ini adalah HP 5G paling murah. Dan semuanya ini balik lagi ke kalian. Apakah kalian suka dengan HP ini? Atau misalkan kalian punya opsi lain yang lebih menarik? Coba nih tulis di kolom komentar aja guys ya. Tapi secara spek HP ini tuh cukup lumayan oke kalau menurut saya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman untuk menemani kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.